Halo guys, welcome back my YouTube channel Miss Rina. Kali ini kita bakal masuk ke bab penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan yang terjadi dalam transaksi bisnis karena perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa ini bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti perbankan, investasi, hak kekayaan intelektual, kontrak, perburuhan, dan properti. Cara penyelesaian sengketa bisnis itu ada adjudikatif, keputusan dibuat oleh pihak ketiga, hakim atau arbitrator. Yang kedua, kompromi, konsensual, penyelesaian dengan kesepakatan bersama, win-win solution. Yang ketiga ada kuasi adjudikatif, gabungan adjudikatif dan kompromi. Berdasarkan prosesnya ada litigasi, pengadilan, formal menggunakan hukum, keputusan mengikat. Atau non-litigasi di luar pengadilan, lebih fleksibel seperti mediasi dan arbitrasi. Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Yang pertama, pengadilan umum menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Yang kedua, pengadilan niaga khusus untuk kasus kepailitan dan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, arbitrase, penyelesaian di luar pengendalian dengan arbitrator sebagai pihak netral. Yang keempat, alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrasi adalah cara menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan yang hasilnya bersifat final dan mengikat, tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Prinsip-prinsip arbitrase. Yang pertama, penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengendalian berdasarkan kesepakatan tertulis. Yang kedua, hanya berlaku untuk sengketa bisnis yang diatur oleh hukum. Yang ketiga, arbiter ditunjuk oleh para pihak, tetapi pejabat peradilan tidak boleh menjadi arbiter. Yang keempat, sidang arbitrase bersifat tertutup dan para pihak memiliki hak yang sama. Yang kelima, bisa menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional. Yang keenam, arbiter dapat meminta saksi ahli untuk pendapat tambahan. 7. Keputusan arbitrase final mengikat dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam 30 hari. 8. Jika pihak yang kalah tidak menjalankan keputusan, maka diajukan ke pengadilan negeri untuk eksekusi. 9. Putusan arbitrase internasional diakui oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Klausula arbitrase, Pactum de Compromissation, kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang sudah dicantumkan dalam kontrak sejak awal. 2. Akta kompromis, kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi. Jenis-jenis arbitrase itu ada arbitrase ad hoc, dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu lalu bubar setelah kasus selesai. Ada arbitrase konstitusional, lembaga tetap yang menangani berbagai sengketa, misalnya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, menangani sengketa bisnis umum. Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, menangani sengketa bisnis berbasis syariah. Lembaga arbitrase internasional ada ICC, International Chamber of Commerce. 2. ICSID, International Center for Settlement of Investmentasi Disputes. Yang ketiga ada UNCITRAL, United National Commission on International Trade Law. Alternatif penyelesaian sengketa ADR. ADR adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meliputi negosiasi, penyelesaian langsung antara pihak yang bersengketa tanpa pihak ketiga. Pihak dibantu oleh mediator netral, tetapi keputusan tetap ada di tangan para pihak. 3. Konsiliasi, seperti mediasi, tetapi mediator dapat memberikan saran penyelesaian. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan ADR lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan pengadilan. Karakteristik mediasi. Yang pertama, berbasis kepentingan. Penyelesaian sengketa fokus pada kepentingan bersama, bukan perbedaan. Yang kedua, sukarela. Mediasi hanya terjadi jika semua pihak setuju. Yang ketiga, fleksibel. Prosesnya tidak kaku, bisa disesuaikan oleh para pihak. 4. Membentuk norma baru, tidak harus mengikuti aturan hukum, bisa menciptakan solusi sendiri. 5. Berpusat pada individu. Keberhasilan tergantung pada niat baik semua pihak. 6. Menjaga hubungan, bertujuan mempertahankan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. 7. Berorientasi ke masa depan, fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. 8. Rahasia sengketa diselesaikan secara tertutup tanpa melibatkan publik. Cara keberhasilan mediasi itu ada kekuatan tawar-menawar antar pihak seimbang. 2. Ada niat untuk menyelesaikan masalah bersama. 3. Bisa saling menukar kepentingan. 4. Ada batas waktu penyelesaian. 5. Tidak ada permusuhan mendalam. 6. Menyelesaikan masalah lebih penting daripada mempertahankan hak tertentu. Penilaian ahli, expert appraisal, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana seorang ahli independen memberikan pendapat objektif mengenai isu yang disengketakan. Jika disepakati sejak awal, keputusan ahli ini bersifat final dan mengikat. Itulah materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Untuk materi aspek hukum dalam bisnis cukup sampai ke bab 15.